Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa utawi Gusti Allah. Iku alladzi ndat khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi. Lakum dateng sira kabeh ma ing barang. Fil ardi ing dalem bumi. Ai al ardo tegese bumi wa malan barang fiha kang ana ing dalem bumi. Jami'an halis kabehane semua ma fil ardi itu. Dan apa kok mang ciptakake? Litan tafi'u supayane sampai supayane iso ngalap manfaat sapa sira kabeh. Bihi kelawan mafil ardi wa tak tabiru lan alap pelajaran, alap iktibar sapa sira kabeh. Sumastawa nuli nyiptakake sapa Allah ba'da khalqil ardi ing ngatasé sakwuse nyiptakake bumi ae kasode tegese nejo sapa Allah nejo iku nyiptakake. Jadi misalnya setelah itu saya mau menciptakan, nah, berarti kan itu kan menyengaja itu. Qasoda itu artinya itu menyengaja tapi bermakna menciptakan. Ilas samai maring langit. Berarti kan menciptakan langit. Fasawwa nuli dadekake sapa Allah huna ing sama. Adomiru utawi domir ku yarjiu. Bali apa domir ilas samai maring langit atau sama. Li ana krana satemene sama fi maknal jumlah iku ing dalem manane jumlah. Al ailati kang ailah. Ailah iku sama yo angel. Jadi sama itu ya apa? Akeh. Samawat itu juga akeh. Jadi mau enggak mau itu tetap jumlah. Ay sayyara tegese ndadekake sapa Allah ha ing sama kama fi ayatin ukhra kaya ing dalam ayat kang sanes faqadahunna ya iku punika ayat faqadahunna nuli ndadekake sapa Allah huna ing sab'a samawat ya sab'a samawatin ing ndadekake ngene Dadi angin sab'a samawatin kelawan 7 utawa ing 7 pira-pira langit wa huwa utawi Allah bikuli sayin kelawan saben-saben suci ku alimun dat kang maha pirsa mujmalan khale global wa mufassalan khale terperinci afala tak tabiruna apa ta ora padha ngalap iktibar sapa sira kabeh annal qadira ing sak temene kang maha kuwasa ala khalqi dalika ing atase menciptakan demikian itu semua. Ibtidaan krana ngawiti wa huwa utawi ibtida iku aqdom ngono ya. Wa huwa utawi qadir iku aqdomu luwih gedhe, ndat kang gedhe min kum tinimbang sira kabeh. Iku qadirun khobarnya ana qadirun. Anal qadiru itu kan ana ya, ada khobarnya. Qadirun iku ndat sing kuwasa ala i'adatikum ing atase mbelekake sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jadi gini. Allah Ta'ala ini menjawab dawuh kepada kita semuanya. Ketika mana orang-orang kufur atau kafir itu adalah mengingkari ba'ats. Mengingkari ba'ats itu wah kok ora ono sih. Apa ya sesuk iku ono tanginan meneh. Jadi ini buktinya. Jadi Allah itu menjawab walladzi khalaqalakum ma fil ardi. Jadi apa wae Allah itu gini. Allah itu sifatnya itu alladzi khalaqalakum ma fil ardi. Jadi zat sing nyiptakake yang berhubungan dengan kamu itu seluruh apa yang di bumi ini. Zat yang menciptakake yang berkaitan dengan kalian semua. Seluruh apa yang ada di bumi, seluruhnya. Artinya seluruh di situ itu ya ada dua. Apakah kalian bisa mengambil manfaat atau kalian bisa mengambil pelajaran?
Jadi tujuannya ma fil ardi biar ada sarana yang buat kita lihat, yang buat manusia ini melihat. Apakah memang kita itu melihatnya salah kan ya ora. Nyatane ya ono. Semua ma fil ardi itu ya apa namanya? Itu ciptaannya Allah Ta'ala. Nah sekarang begini Pak, ba'as itu artinya apa? Di sini itu bisa diartikan yaumul ba'as yang min kubur. Juga ba'as itu bisa diartikan penumbuhan Allah kepada semua makhluk. Memunculkan ba'as itu menangikan itu. Sekarang begini, biji yang bunder cilik, was atau wineh ya. Itu ketika diceblokkan di lemak itu kok bisa menjadi jagung, itu kok bisa menjadi padi. Ini kan ora mungkin, masuk ujuk-ujuk pakai standar ilmu iki apa meneh biologi. Tok yen tuntunu tambah ilmu apa jenenge Pak? Tumbuhan biologi, botani atau banati, nabati ya. Nabati itu kan dari kata nabat itu tumbuhan. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkeyakinan oh itu tumbuh sendiri, ini nggak bisa, sangat muhal sekali. Sekarang dibuktikan kalau memang itu lemah itu bisa menguripi wos itu untuk tumbuh ke atas menjadi pohon. Lemah. Ini sesuatu tersebut itu apa ya, coba selain biji yang mana rumput ya, rumput yang tidak ada bijinya, maksudnya yang mana kamu tidak nandur itu ya ternyata ya tumbuh. Itu berarti itu menandakan kalau kita itu ada sarana usaha untuk menanam biji itu menjadikan kebutuhan kita, yaitu padi, yaitu jagung, yaitu kedelai dan lain sebagainya, atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Sedangkan nyatanya yang tidak menjadi kita butuhkan, yang tidak jadi kebutuhan kita itu ya ternyata tetap tumbuh. Ini berarti menandakan bahwa Allah itu menciptakan itu melalui sarana. Jadi kalau Allah itu menciptakan sarana itu membuat kita itu pelajaran. Kita harus menjadikan itu apa? Pelajaran. Kita menjadikan itu pelajaran. Terus sekarang begini Pak, ternyata ada tuh gagalan panen juga ada. Sekarang begini, dengan di Temanggung, sekarang kita di Meramban atau di Ungaran sini, coba nandur kelengkeng itu banyak nggak jadinya. Ketika kita yang niatkan adalah ben iso ngunduh buah, tapi kan tetap ya pohonnya tumbuh tapi ora iso berbuah. Jajal ngono piye. Nah, maka dari itu tidak semua lemah itu menjadikan kita itu apa? Lemah ini dijadikan kita menjadikan lemah itu atau bumi tanah ini sebagai apa? Tempat klimaks iman atau percaya. Mergo ono lemahe ngono lho. Lho lemah sendiri aja itu apakah hidup? Kalau tidak ada yang menghidupkan, matur mulai wa kulli masnu wa likulli masnuin soniun. Jadi setiap hal yang dibuat itu ya ada yang membuat pasti itu. Jadi lemah itu segede ini, tanah bumi yang sebesar ini. Itu kira-kira itu tidak apa ya, ketika sambatan itu ya orang-orang itu ya susah. Lho sing dia sambatan yo pribumi kok. Artinya penduduk bumi. Lah iku terus nyambat sapa ngono kira-kira. Lah kok angel men pikiranmu. Angel men maksudnya ngene. Lho iki mbiyen iki berarti iki sing sambatane planet-planet, penduduk planet iku terus gawe ayo bumi. Terus bahane kok ndi cok anu kan gitu ya. Enggak mungkin itu. Jadi kalau enggak mungkinan tersebut berarti ada yang lebih muda. Oh ini berarti Allah Ta'ala yang ciptakan. Terus itu bumi. Selain bumi yang ada di bumi, nah ngono lho Pak. Selain bumi, mekanisme misalnya kamu meyakini ya wis armu wis welek meyakini wis biyen ana wong apa planet-planet kuwi penduduk planet kuwi sambatan dadekke bumi. Terus sekarang yang selain bumi tapi yang ada di bumi. Wong kowe maksudnya penduduk bumi. Jadi tak contohkan yang lain. Nah, sekarang ibu itu bisa enggak membuat anak? Enggak pernah ibu itu. Wah, ini nah itu enggak mungkin itu. Jadi kayaknya itu orang itu mikirnya susah itu berarti jelimet itu ya berarti tidak iman, berarti itu tidak kufur.
Orang yang tidak orang tertutup itu kan terganggu itu. Tertutup itu terganggu. Jadi cara mereka berpikir itu kok angel, muter-muter terus. Ini orang kufur itu begitu. Terus alasannya akeh ngono, Pak. Bulet-bulet. Nah, makanya yang lancar-lancar aja lah. Jadinya kita itu senang kelancaran, ya tetap mekanisme kita siklus kita harus pengennya ya lancar dalam berpikir menyikapi apa ciptaan Allah yang seperti ini. Nah, gitu. Jadi mafil ardi, jadi orang nyiptake bumi tok ya seisinya, artinya gitu. Al ardu wa ma fi, ha itu tafsirannya tamat itu. Ay al ardu wa ma fi. Ya ning kene khalaqalakum, Pak, jenengan tamate. Khalaqalakum. Jadi Allah nyiptakake mung detek-detek nggo awakmu. Saya matur lagi. Jadi tujuannya apa nyiptakake bumi dan seisinya itu ya bolak-balik meneh ya kanggo manusia. Jadi mulakno ning kene diwalek, Pak. Nak cara nahwu iku gini. Misalnya nahwu itu suka yang urut-urut. Kudune itu waladzi khalaqam ma fil ardi lakum. Tapi ini Quran. Apakah Quran itu salah? Yang salah iku kowe ra iso melajari. Jadi ini ada istilah pendahuluan domir atau taqaddumun domair alal maf'uli tuhir. Jadi misalnya kita kok nangguh Al-Quran yang domir itu didahulukan daripada objek sasaran, itu berarti itu istimewa, ada khosois, ada faedah tertentu. Nah, contohnya ini, bapak membelikan anaknya itu mainan, itu beda dengan bapak membelikan mainan untuk anaknya, itu beda. Paham ya, Pak? Coba bapak membelikan mainan pada anaknya itu rewel sih. Ya bener ya. Tapi ketika bapak membelikan anaknya itu mainan itu hadiah, ya itu nggak usah rewel dulu terus dibeli. Gitu. Allah nggak usah diminta kita ya minta bumi ya nggak usah. Kita pernah, Pak, kita itu ndonga itu telat. Ya Allah Gusti, muga-muga paring bumi saisine kok tau ngono jenengan. Wis ana kok piye jan. Lah nek saisine kuwi ya pirang-pirang sing jenengan gunakake iku. Misale jenengan yo menuju ning Palapa podcast itu ya. Ya tetep yo nggawa dalane bumi. Nek jenengan pakai jalur langit, Pak. Mabur. Oh, enggak bisa. Itu sangat muhal ya gitu. Jenengan bisa berjalan-jalan kemana-mana itu tetap yang memakai akses yang ada di bumi. Mergi-merginya itu ya bumi. Nah, bisa naik turun sampai mobil mogok itu barang ya itu ya bumi itu kan. Jadi ya kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala sudah menciptakan bumi itu untuk kita, Pak. Lah sapa sing misatane sapa? Yang berkunjung di posong itu siapa, Pak? Manusia. Nah, berarti kan untuk manusia itu ya. Moh sapa? Jenengan beras itu ya dimasak menjadi nasi. Moh iku ora pangananku. Lha itu panganan sapa? Jenengan tau ngaturi kajatan karo monster apa ngono ning kon dhuwur planet niku ya. Nanti beda mirip saya atur kajatan. Nanti kamu doyan enggak? Ora doyan ora beras, ora makanan. Makanya itu untuk kita. Terus orang itu menemukan sejarah itu, wah makanya tradisi itu jagung. Nggih. Jagung terus nentu. Oh, Pak. Alih di anu mungkin anu. Apa ngomongnya ya? Oke, itu Pak. Jadi ketika bumi ini sudah memberi spesialis untuk kita, untuk manfaat untuk kita. Makanya tafsirin ning kono kan litan tafiu bihi wa tabi supaya kamu bisa mengalami manfaat. Wah, manfaatnya gede sekali, Pak. Dengan kok munafik misalnya, wah aku ora butuh bumi. Aku enggak suka anu, Pak. Aku enggak suka nasi itu. Enggak suka saya. Saya sukanya roti. Roti iki bahane saka apa, Pak? Gandum. Ya, gandum iki nandure ning ndi? Mboten teng matahari. Mboten jenengan berarti cerdas itu, dadi itu. Jadi nek cara wong iku rotine wong desa telo. Padha wae. Roti itu enggak modernisasi. Kula matur meleh. Jadi ilmu itu
penemuan, terus orang itu dikatakan, wah kamu kok bisa menciptakan roti? Ya karena benda itu wujud sih. Makanya ilmu-ilmu itu untuk manusia itu terbatas. Orang-orang alim menemukan keilmuannya yang disebut dia itu alim karena dia itu pasti berpegangan ada barangnya. Kalau nggak ada barangnya ngapain ditemukan? Panas juga seperti itu karena Allah itu menciptakan api itu ya disifati panas. Allah menciptakan api ya disifati air, disifati apa? Basah. Allah menciptakan batu disifati keras atau atos dan lain-lain. Jadi mafil ardi itu kita pelajari sebagai pelajaran. Nah, kalau batu kok bentuknya begitu Pak? Gimana itu? Nah itu karena proses naturalisasi, kealamiahan. Faktor eksternal juga ada batu endapan, ada batu sedimen, ada batu metamorf dan lain sebagainya. Dan saya jawabnya penak. Memang watu itu begitu ngono Mas Biar. Sekarang jenenge tak takok, lho bak hurufnya kok ngono. Bak huruf Hijaiyah lho, Pak. Lho, kok ndak entuk urus men. Bak yo ngono kuwi, wah kowe iki nak ngene iki ora iman-iman lho. Apa sing diparingke nang Gusti Allah. Kalau batu ya seperti itu, kalau air itu ya seperti itu. Lah air itu ya seperti itu lah kono piye. Kon sing koyo batu keras yo itu namanya bukan batu. Nah, itu kan. Kalau daun lu gimana? Daun ya yang hijau-hijau itu daun maksudnya. Terus kowe ngarang dhewe ngono, yo ora iso. Lah kan huruf ba iku nek diceritake ora iso. Itu ada kitabnya itu. Jadi yajibu alaina itu anak takida itu kita harus meyakini ala anna hadhil hurufa al hijaiyata itu ba ya ba dan ba itu mewakili huruf-huruf hijaiyah yang lain. Kalau enggak yang kita itu enggak perlu membahas panjang lebar tentang bentuk surah huruf apa hijaiyah seperti ini, alif kok seperti ini, ba kok seperti ini, ta kok seperti ini, ya kok seperti ini, jim kok seperti ini, enggak. Yang menjadi kita wajib adalah kita harus meyakini bahwa itu adalah bentuk yang dari sononya. Batu juga sama. Kok bagi ada yang dulu itu ada sambatan. Walah, kenapa air itu kok bentuknya gimana itu? Enggak, saya enggak bisa jawab. Ya air memang gitu, itu dari Allah seperti itu. Allah menciptakannya air seperti itu, mensifatinya juga seperti itu, dan itu kita sudah bersering kali setiap saat kita ambil manfaat air itu untuk minum, untuk hal-hal yang lain juga. Tapi kalau kita kok terus ditanyain, terus kok kenapa kok ciptaannya kok ngono, kok bening ambek ono ini, kok iso neles sih, ini akan repot, bisa merusak gitu. Ya takoki lho, bentuk iman Gusti Allah ngono kuwi, Pak. Berarti Gusti Allah nyatain ini ya wis begini nanti ngono biar selesai. Jadi itu yajibu alaina itu ya anak kita itu tadi. Ala ana hadal huruf al hijaiyah. Ora cah cilik iki dulang ngaji, menale huruf-huruf hijaiyah sebenarnya wis rasa bantah nang. Wis bae koyo ngene, tak koyo ngene, jim yo koyo ngene nang wis rasa bantah. Ayo kita mengenal TK niku diulang oleh gurunya. Mengenal benda-benda yang ada di sekitar, batu yang ini itu air, daun, kertas, lengun kabeh. Kertas dari apa, Pak? Dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan. Tapi enggak tumbuh ya, nah kertas tumbuh malah rastu nulis nih. Ya, tumbuh-tumbuhan itu tetap bahan dasarnya itu yang membuat baas itu ya bumi itu siapa yang menciptakan ngono lho, Pak. Lan terus dawuh iki ono wong kok ngingkari adanya baas. Baas itu gimana sih? Baas itu dari benda mati terus dia dihidupkan oleh Allah. Itu namanya baas. Baas itu jangan diartikan terus hari kiamat. Iya, enggak, maksudnya terus tangi ngono. Tangi turu. Tangi turu udah lu. Seorang itu tangi turu, terus dari berbaring terus tegak itu enggak. Jadi asalnya benda mati, terus dadi hidup jenenge baas, Pak. Wiji sing asale wis trimo ngono, wiji satu biji saja, satu butir saja. Trimo cilik-cilik ngono kuwi diceblokke ning anu iso. Boleh kan berarti ono sing menumbuhkan, ada yang nabit. Nabit itu yang menumbuhkan.
kang nabat yang menumbuhkan, yaitu Allah Ta'ala yang menumbuhkan. Karena Gusti Allah itu mempunyai sifat-sifat wajib, sifat-sifat jais yang dibawa oleh Allah Ta'ala sehingga kita itu tidak bisa menandingi itu. Menurut karena Asmaul Husna itu apa sih? Asmaul Husna itu untuk mengenalkan bahwa sifat-sifat Allah itu nama-namanya indah sekali itu. 99. Ya Nur itu ada. Ya Damar enggak ada. Adanya Ya Nur ini. Ya, itu. Tapi yang bahasa Indonesia ini waduh ngono. Amin. Ya, ini tadi. Jadi orang kufur harus diantem nggo dalil iki. Bukti ini sing mbok weruh to nang. Ya sampean iki ngrasake iki yo mosok ora ana baas-baas yo. Wong asale wiji terus dadi tumbuhan kok ora mbok arani baas iki. Anake sampeyan sing biyen air hina terus dadi tumbuh cilik terus tufulah terus dadi murahik terus dadi suyukha. Niki kok ora baas iki piye, Cuk? Baas itu perkembangan, Pak. Perkembangan dari titik A sampai ke titik B, C, D terus. Ini terus orang itu tidak berarti itu Allah itu juga menciptakan waktu. Iya, waktu itu begini. Waktu itu kan kalau di itu kan lama ya. Waktu kan durasi ya. Waktu itu. Kamu bisa menginteni waktu itu karena ada sesuatu yang menjadi perubahan antara waktu kemarin dengan besok. Itu ada perubahan itu. Kok nggak percaya? Kalau nggak percaya itu meskipun sampean namati wit iki iso anteng nih, tapi itu ada perubahan. Bagi yang tahu itu ada perubahan. Misalnya saya itu umurnya tambah, ya ada perubahan. Semakin tua, semakin ubanan, semakin ya kan ngono. Itu ada perubahan. Pohon juga sama, Pak. Rumah juga sama. Nah, rumah buatannya wong iki mergo nunut ning ciptaane Gusti Allah yaitu bumi. Wong bumi itu ada perubahan. Serot amblung perhati ya. Hanya saja kita itu nggak tahu bagi yang nggak mikir, bagi yang nggak mikir. Mulane nak curone Marina wis ambles iya ada perubahan. Nah, ada perubahan. Di biyen pegunungan sekarang jadi biyen untuk dataran tinggi sekarang agak ambles. Nah, ini kan bahas. Terus langit ya. Nah, tuh ya. Setelah Allah demi mementingkan makhluknya yaitu manusia terutama ya. Betek-betek elek tenanan perhatekno karo manungsa. Nyiptake bumi sik. Lagek paham ya, Pak? Lagek langit. Dan ketika sekaligus Allah menciptakan langit itu sab'a samawat, dijadikanlah dia langit ini menjadi 7 lapisan atau tingkatan. Jadi semua itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi 7 tingkatan atau 7 lapisan itu sudah diketahui oleh Allah. Jadi kita nggak tahu. Terus fungsinya apa? Yo kita nggak tahu. Yang jelas Nabi Muhammad beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau itu Mi'raj, Arojas sama itu kan. Itu langit sapi itu buktinya itu di situ. Jadi ditanyai Nabi Adam, terus kemudian di berdoaan langit kedua oleh apa? Dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, terus Nabi Musa, terus Nabi Ibrahim. Terus sampai mana? Sampai Al-Arsy. Ini kan berarti tatrapan. Yang membuktikan ya Nabi itu. Lalu Nabi ini menceritakan semua kenyataan yang beliau alami. Disampaikan dengan ngarepe wong-wong Quraisy, wong-wong Yahudi, wong kafir. Guyu mimpi itu. Iya, kowe ngomong apa kowe? Ya ini ya, kufur ya. Kufur. Tapi yo ndelok-ndelok nek saiki ora ono nabi yo. Jadi jenengan nak berdoa orang alim, tapi ngalim menurut jenengan. Itu jangan wah aku ki ngono. Sepule dukun. Ini aku ki ning kosong, padahal sejati ning omah yo ora. Jenengan namun percaya ngono wis jan diabusi. Orang yang bisa begitu tuh nggak pernah ngomong bisa begitu. Susah itu. Kalau kita
mengherani atau mengagumi hal yang seperti itu. Itu ngapusi itu kan. Jadi semua ini intinya adalah qadirun ala khalqi dzalika. Nah, terus ini yang tafsir itu Pak. Yang tafsir ya mujmalan wa mufassalan afala ta'qilun itu pelajari tenan itu. Coba pelajari itu. Apa kowe ra mikir? Nak sing misale sesungguhnya itu ndak sing maha kuwasa menciptakan itu sekabehane iki Pak. Bumi soi isinya juga lah. Setelah itu bumi isinya wes terus lah. Karena itu untuk berarti saking berarti ini makhluk manusia itu. Makanya kita itu ya bersyukur Pak ya. Dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di selain bumi. Ya makhluk itu akeh kok masalah. Burung mangsane sing ning kene tok ning planet-planet bubur kuwi akeh arah pirang-pirang. Nah ini kholaqon dzalika. Jadi zat yang kuasa atau yang mampu menciptakan itu semua. Ibtidaan ini langsung digarisbawahi Pak. Ibtidaan. Carane apa itu? Nah, paham ya? Perdana. Ana ora ngono kuwi. Nak wis diketahui sing iso ngawali penciptaan ngono kuwi kan wahwa berarti wahwa a'dhamu minkum. Jenengan iki dengan orang alim itu kan orang alim yang sudah tingkatannya syekh itu kan syekh itu menemukan sebuah ilmu kuwi wis kagumi kok Pak. Jenengan iso nyiptakake motor. Wah, nganu ya. Kagum mbek jenengan kula. Misale wong dempet, misale anu. Jenengan iso. Kuwi kan carane kan perdana kuwi. Mbok bentuke montore kaya apa tapi misale ini lho maksudnya. Tapi sebenarnya ora wong dempet maksudnya. Pasti kula menyontohkan misale jenengan kok sudah mengakui dan mengalap manfaat ciptaane orang yang menjadi penemu ya pertama kali. Kuwi wis jenengan wis kagumi luar biasa. Aku yakin. Wah, jenengan istimewa. Terus jenengan komentar, "Udah dikembangke, Pak." Ngono. Kembangke iki. Jenengan iso ngene iki jos. Ngono Pak. Paham ya? Iki Gus salah, Pak. Sing perdana bumi ana sing nyiptake sadurunge. Enten betul. Boten enten no. Sadurunge sing nyiptake lho. Sadurunge Gusti ana sing nyiptake betul. Nah, iki ibtidaan. Nak wis muni ibtidaan ini berarti wahwa a'dhamu minkum, Pak. Berarti dia Allah ini terbukti luar biasa daripada kamu. Lebih jos daripada kowe ngono, paham ya? Ngomong sing kafir utama. Mergo ibtidaan, paham ya? Jenengan dikei ilmu sing jenengan urung diweruhi sing urung meruh wis jenengan terima kasih pol. Ayo ta. Wah, makasih ya aku belum menemukan ilmu ini. Nggih ilmu. Tapi kowe lali kowe manggon ning bumi. Iki ilmu bumi. Bahkan bukan ilmu bumi, benda yang dulu mati dan Allah menciptakan perdana. Cek rumput lah, sementing perdana. Apa ono sadurunge Gusti Allah nyipta ana sing wis nyiptake bumi. Enten. Betul-betul ya? Ya ada. Nak iki diketahui toh Pak, orang atau zat yang mampu menciptakan itu perdana. Ini berarti terbukti wahwa a'dhamu minkum. Ini berarti terbukti dia Allah itu paling jos daripada kowe. Besone mah itu takfuruna billahi. Ya paham ya? Nah, terbukti nak ibtidaan. Berarti itu qadirun ala i'adatikum. Orang yang bikin HP, saya contohkan HP. Orang yang merakit HP, yang bikin HP itu bisa ngudari iso ngeleke meneh. Paham ya? Wong sing gawe motor itu bisa bongkar, bisa masang kembali, paham ya? Orang yang dat kang bisa menciptakan bumi secara perdana, ngejurke gampang. Ngejurke gampang. Nah sing trimo ndodosi bumi atau gunung, dinding-dinding gunung, bukit yang sifatnya itu merusak. Kuwi ngundang bego ya. Karena itu tadi, karena manusia nggak bisa merasa, nggak bisa apa, kekuatannya itu kurang atau terbatas, akhirnya pakai alat mesin itu, alat berat.
yang digerakkan mekanismenya melalui permesinan. Ya, jadi akhirnya dipakai alat itu. Nggak bisa. Poin dat sing mampu menciptakan secara perdana, bongkar, apa? Merakit ya. Itu otomatis bongkar gampang. Lah beda Pak jenengan. Tuku motor kuwi wis berupa rangkaian ini iki jenengan kon bongkar wis susah no. Paham ya? Lano ya berarti dia qadirun ala i'adatikum. Dengan dulu itu dirakit oleh Allah, itu dari benda mati Pak. Terus jadi janin, jadi ini nak misal dibalik ya jadi mati meneh ya kan gampang sekali. Nah, makanya itu sifatnya itu di situ. Jadi kok dibantah oleh orang-orang kafir. Tenan ora. Mosok sing numbuh-numbuhke makhluk hidup kok Gusti Allah. Mosok ya ora enggak salah. Ya benar. Tapi ini orang kafir. Orang Yahudi itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Nah, cara Gus Bah itu menerangkan orang yang seperti itu orang ateis itu. Wong sing anti itu atau PK komunis. Jadi nek wong komunis kan anti Tuhan. Urip-urip dhewe ngono kok, Pak. Nah, wong Yahudi sebenarnya iman kepada Allah lho, Pak. Cuman ketika keberadaan wontene kerawane Rasul ini kan terus gak nganggo kowe aku ngono. Nah, kuwi sing dadi perbedaannya di situ. Jadi tolong dipahami. Jadi ya aja diantem wong Yahudi iki terus anti Tuhan kabeh. Ora. Salah. Lah nyatane kuwi, Pak. Kula matur nggih, nate ini kan cerita niku. Jadi perbandingan orang munafik dengan orang Yahudi 1 lawan 1. Ketika ada hal permasalahan apa problem itu terus mengajukan ke Rasul, itu malah Nabi itu mendukung sing Yahudi karena kebenarannya pemikiran akal wong Yahudi kuwi mau secara ketuhanan. Cuman yang menjadi kekufuran itu ketika dia itu ikut Ibnu Suri. Ya Ibnu Suri itu kan pendoktrin, anak-anak buahku, kowe santriku. Kowe aja sampai santriku kowe aja sampai melu Muhammad. Wah, aku ahli Taurat, orisinil. Kowe kok Quran iki wis cengkre berarti kowe. Quran itu kitab sing enom, aku kitab Taurat. Ojo sampai kowe pindah ning Muhammadan ngono. Jadi didoktrin seperti itu. Itu debat ning ngarep. Rasul mendukung yang Yahudi. Dia takut. Orang Yahudi ini takut karena enggak sebenarnya mau ikut Rasul Muhammad. Jadi terus takut. Akhirnya tetap ikut Ibnu Suri. Tapi keimanannya itu ya jelas. Jadi itu tadi. Terus akhirnya yang berawal kerusakan orang Yahudi itu terus dikamuflase oleh orang-orang Ibnu Surya, dipimpin disetting oleh Ibnu Surya. Akhirnya melana terus salah kabeh. Dihitung mulai kufur itu ketika dia berani melawan Al-Quran. Lah wis mlebu ning kufur. Sebenarnya iman kepada Taurat itu apik, Pak. Tapi berhubung ada nak memang dereng enten Kanjeng Nabi, dereng enten Quran. Sah. Wong ana Isa wi rasah kok. Paham nggih? Jadi ini dihitung kufur itu karena nabrak Nabi Muhammad atau Quran yang dibawa. Nah, nak wong Yahudi itu kok nabrak Nabi Isa terus nabrak Nabi Muhammad. Itu berarti kan kufur kan. Kandel itu gitu. Jadi sebenarnya kalau memang zaman Taurat ora mau apa. Ya berarti kan wah ada apa kan berarti. Kamu berarti penguasaan wilayah gitu ya. Jadi sekali lagi ini anal qadira ala khalqi dzalika ibtidaan ya. Dan saya yakin jenengan iki iki. Jadi dan dat sing paling kuasa, dat yang mau kuasa menciptakan itu perdana, itu berarti hebat. Berarti mbongkari gampang. Merakit itu kok terus mudari, ngerti selae to, Pak. Gitu. Jenengan tidak merasa membuat HP. Ya kon mudari ngono belekne susah. Gusti Allah itu menciptakan rangkaian-rangkaian organ manusia, terus rumus-rumus bumi, kerangka-kerangka bumi, lapisan-lapisan tanah, itu semuanya diatur. Nek ming terima mudari wis Jibril diamuk iso wae. Terus ana wong bantah misalnya, lho, kenapa Allah kok selalu merintah gitu? Itu apa enggak mampu bae? Justru
mung perintah tok justru malah berkuasa kan ya. Nah, jenengan jadi anak buah kok dikomongin kepala, berarti bentuk kepala itu penguasaan betul. Artinya itu sah ngono. Padahal itu tuake gorengan mosok aku tuku kuwi berarti jenengan mangkat itu bentuk kebenarannya kepala. Kayak tengah grundel. Misale tarik saya ini sudah mirip ini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa ala biswa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Rabbi ya Mustafa.